minggu setelah tahun baru, kami boleh bersama-sama untuk mendengar dan bergaul dengan firman Tuhan. Dalam ungkapan syukur kami, terima kasih kami untuk kehadiran yang nyata dari Tuhan. Dan karena itu biarlah kami bertambah-tambah dalam iman percaya dalam persekutuan bersamamu ya Tuhan pada saat ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti yang sebesar-besarnya dan yang sekecil-kecilnya sekalipun. Dalam kuasa kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, selamat tahun baru. Karena ini minggu pertama setelah tahun baru kita ya. Kita boleh bersekutu di tahun 2023. Baik yang di ruangan ini maupun yang mengikuti secara elektronik di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Shalom kembali. Dan firman Tuhan untuk kita diambil dari Matius 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Kita dengarkan bersama-sama. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal-hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini menyangkut ya story dan history, ya, cerita dan sejarah, bahwa seorang Yesus yang adalah Tuhan dan manusia juga menjalani suatu proses yang membuat kita sungguh-sungguh memahaminya bahwa ia 100% adalah manusia. Jadi dialog Yohanes Pembaptis dengan Yesus ini memperlihatkan itu. Ia dibaptis menurut tradisi, dan itu terjadi di sungai Yordan. Baptis selam di sungai. Yang kedua di sini bahwa diakhiri dengan kata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Adakah suatu hubungan antara baptisan dengan suara "kepadanya lah aku berkenan"? Dan karena itu teramat penting menurut saya kita untuk menyimak apa sih arti pemaknaan dari baptisan. Baptizo, baptizin dalam bahasa Yunani. Kalau arti harafiahnya artinya dimandikan. Itu makanya di Batak tardidi, dididi. Tapi
substansi dari mandi kan membersihkan diri. Lalu banyak sekali orang menghubungkan, kalau anak-anak dibaptis, dia dimateraikan. Bisa benar. Dari upaya-upaya orang berikhtiar teologi, berikhtiar doktrin, dogma. Terdaftar dalam surga anak-anak kecil, anak-anak baik yang dibaptis. Bisa saja, tidak ada salahnya itu. Tetapi makna yang disebut kalau dalam bahasa-bahasa ilmiah, makna etimologis dan terminologis. Asal usul katanya baptis lalu pengertiannya. Jadi baptis jelas di sini adalah membersihkan. Untuk membersihkan. Kalau pernyataan Yohanes Pembaptis di sini, seharusnya Yesus tidak perlu dibaptis. Kalau kita mencoba menggali nuansa batinnya. Tapi Yesus mengatakan supaya genap seluruh kehendak Allah. Dan karena itu baptisan berarti juga adalah pemenuhan kehendak Allah. Bukan pemenuhan kehendak gereja, bukan pemenuhan kehendak orang tua, bukan pemenuhan kehendak kita sendiri. Kehendak Tuhan. Di situ. Karena Dia yang mempunyai anak-anak baik itu, yang mempunyai kita dan semuanya. Jadi seringkali dorongan-dorongan yang muncul dari emosi-emosi jiwa kita membawa anak-anak kecil ke gereja untuk dibaptis. Itu harus dimaknai secara lebih berbobot bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Di masa-masa yang sudah agak dewasa tua, ya, tahun 80-an, tahun 90-an, ya, itu muncul, baptis ulang. Ya, yang dari kalangan kawan-kawan kita karismatik dan harus diselam. Tidak boleh, tidak sah baptis percik. Banyaklah tahun 80-an saya masih tingkat 1 di sekolah tinggi teologi, panik, bingung. Di media, di KKR. Dan seluruh para pendeta pun, jemaat pun karena kurang membaca Alkitab akhirnya, bagaimana ini? Ya, apa yang akan terjadi ini? Kalau saya, padahal dia ada dikatakan di kitab Roma 6, Evavax, sekali dan selamanya. Tidak ada baptis ulang. Kenapa? Kalau di kitab Roma 6, siapa yang dibaptis berarti sudah nyatu dengan kematian beserta kebangkitan Yesus. Paulus memaknai itu. Gak mungkin dong 2 kali Yesus mati dan 2 kali Yesus bangkit. Kan itu Alkitab itu. Baptis ulang. Ya Tuhanku, ya Allahku, karena kita tidak perlu menjadi teolog, membaca Alkitab saja. Ada kata-kata yang tidak dimengerti di dalam Alkitab, itu butuh teolog. Tetapi yang penjelasan, ngapain butuh teolog? Anda teolognya, ibu bapak yang terkasih bahkan anak-anak. Jelas baca di kitab Roma itu. Orang yang dibaptis itu telah disatukan dengan Yesus dalam kematiannya dan kebangkitannya. Baptise. Lalu percik atau tenggelamkan, selam.
Ya benar, kalau membersihkan itu ya dari atas sampai kepala, seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Cuman kan itu simbolik bagi kita. Apa yang dilakukan secara ritual itu seperti memberi legitimasi kepada kita, sekaligus juga yang disebut pengakuan, recognizing-nya. Jadi di situ baptisan itu. Lalu percik dari mana? Coba kalau kita lihat, baca Kisah Para Rasul 9. Nah, dimulai juga dari ayat 9. Saulus yang pergi ke imam menghadap untuk memperoleh mandat menangkap seluruh orang yang menjadi pengikut Yesus atau yang memiliki hubungan dengan Yesus. Di bahasa Batak molodais, tu Yesus tangkap untuk diserahkan kepada imam-imam. Sebab pada masa Yesus disalibkan, dimulai gerakan Yahudi mengusir seluruh orang-orang pengikut-pengikut Yesus dari Yerusalem. Seluruhnya. Jadi lebih dari gempa tsunami dialami. Gempa tsunami rusak rumah, berlarian dari rumah, tetapi mereka masih berada di habitat mereka. Tetapi kalau masa Yesus sudah disalibkan, mati, yang ini harus keluar dari habitatnya, keluar dari Yerusalem. Di saat yang sama Saulus menghadap imam besar, meminta mandat supaya dia memperoleh legitimasi dan menjadi komandan lah untuk menangkap semua yang berhubungan dengan Yesus. Itu Paulus kan. Jadi dari Yerusalem dia mendapat mandat itu. Berjalan untuk melakukan pemburuan. Dia jadi hunter ke Damsyik. Di tengah jalan ditangkap sama Yesus. Apa yang terjadi setelah ditangkap Yesus? Akhirnya dia tiba di suatu rumah. 3 hari matanya buta. 3 hari tidak makan. Pengertian tidak makan saya coba gali di Alkitab itu, tidak makan ini tidak bisa makan atau tidak ada makanan. Iya kan? Nah, saya tiba pada kesimpulannya makanan pasti ada. Dia tidak bisa makan karena apa? Lalu pada saat yang sama Nabi Ananias mendapatkan juga pesan melalui suara. Ananias, berangkatlah kau ke satu rumah di sana. Jumpailah si Saulus. Layanilah dia dan baptis. Kata baptis. Kalian bisa baca itu di Kisah Para Rasul 9 itu. Tidak ada dibilang di situ baptis salam atau baptis percik. Tetapi harus kita lakukan rekonstruksi imajiner. Rumah di Damsyik, di Timur Tengah yang minus air, memungkinkankah rumah pada tahun 34 Masehi. Bukan 1100, di bawah 100, 34 Masehi itu terjadinya. Paulus itu lahir tahun 03 Masehi. Meninggal tahun 67 Masehi. Berarti umurnya 64. Dia pada tahun 34 itu masih pada usia berapa? 31 ya? Kalau begitu. 03 ya 31, betul. Gak bakal lah ada kamar mandi pada masa itu seperti rumah-rumah modern sekarang. Ember pun belum ada pada tahun 34.
Kuda pun belum ada. Dia bilang zaman kuda gigit besi. Ya nggak bakal ada, belum ada besi. Oleh rekonstruksi imajiner kita dipaksa. Dibaptis pakai apa? Si Saulus. Selam? Gak mungkin. Fakta itu memaksa kita mengatakan bahwa Saulus dibaptis tidak dalam tradisi diselamkan. Percik. Saya meyakini tafsir saya. Nggak mungkin pakai, mana ada jenis apa itu yang untuk mandi bayi, karena ada itu ditiup itu ya, dipompa ya, lalu dari plastik itu, lalu menggelembung, lalu dimasukkan air. Belum ada lah teknologi apapun pada masa tahun 34 itu. Jadi ternyata Saulus yang memperoleh baptisan percik pertama. Kenal Paulus? Rasul Paulus? Ada juga Paulus di Indonesia yang masuk penjara karena korupsi. Ada. Nah, tapi Paulus ini tidak. Ini pembunuh Stefanus yang ikut tangannya, lalu pemburu pengikut-pengikut Yesus, tapi kemudian ditangkap oleh Yesus. Dan yang membawa kekristenan ke Roma berpindah kiblat, berpindah sentrum dari Yerusalem ke Roma lalu ke seluruh dunia. Tembus Eropa dan kemudian kekristenan menjadi yang paling besar di dunia. Ini Paulus dahsyat banget. 12 murid nggak dipakai sama Yesus. Saulus yang melawan Yesus, yang tidak percaya Yesus, ditangkap, dibaptis. Lalu setelah dibaptis, dia mampu membawa orang-orang yang antikristus atau yang belum mengenal Kristus menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Belum ada kata Kristen. Kata Kristen itu tahun 180-an di Antioquia. Paulus saja meninggal tahun 67. Belum ada para pengikut, follower. Masih itu sebutannya. Ya, bukan kata Kristen. Kemudian juga dikenakan kata eklesia, exkalio, dipanggil keluar. Dipanggil keluar, dikatakan dipanggil keluar dari dunia ke surga. No! Seperti si Paulus dipanggil keluar dari kejahatannya, dari pemahaman persepsinya yang salah, untuk menuju jalan yang benar. Dan dia, kalau katakan kita Kristen sekarang, dialah yang sanggup mengkristenkan seluruh dunia. Apapun kata kita, meskipun orang tidak menjadi penganut agama Kristen, tetapi siar yang dia lakukan sungguh-sungguh luar biasa. Lalu kembali lagi kita soal tenggelam, diselam dan dipercik ini. Gak perlu lagi kita perdebatkan. Kita maknailah baptisan itu adalah membersihkan. Dan kalau kita ke belakang dari Matius 3 ini ke 11, tadi 13, di sana tegas, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Apa maknanya? Sakramento, bahasa Latinnya. Itu artinya misterion, rahasia.
Hanya relasi kita pribadi yang teramat khusus dengan Tuhan, kita bisa merasakan getar dan karya Roh Kudus. Jadi kalau dibaptis dengan Roh Kudus, itu suatu rahasia individu yang tidak dapat diungkap dengan segala sesuatu yang ada pada diri kita dan dunia ini. Tetapi sangat terasakan. Itu kalau dibaptis dengan Roh. Kalau dengan air tadi, selam atau percik, itu physically. Saudara-saudara kita, saya, dibersihkan tubuh kita ini. Kalau dengan roh, pembersihan roh. Dan itu di titik terdalam dari batin kita, jiwa kita, pikiran kita, rasa kita. Itu dibersihkan, dimandikan. Kalau api, dibaptis dengan api. Apa itu? Kita lihat fungsi api itu apa? Menghangatkan, tapi juga sekaligus menghanguskan. Panas sampai hangus, jadi bara, menghanguskan. Karena itu bisa kita tarik. Anda kepanasan, Anda dibakar. Itu kesiapan orang-orang percaya yang dibaptis. Dibaptis dengan api. Makanya orang-orang percaya tahan menderita. Baptisan dengan api. Jadi supaya kita memaknai betul betapa pentingnya baptisan itu dalam pengertian tadi. Tubuh kita dibersihkan, roh, jiwa, pikiran kita dibersihkan, dan kita disanggupkan untuk menerima penderitaan dalam melaksanakan Missio Dei. Sebagai pelajar, mahasiswa, SD, SMP, SMA, mahasiswa dan sebagainya. Sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang yang belum dapat kerja, seorang yang begini, semua Missio Dei berada di pundak kita bersama. Tahankah kita menderita? Jadi bagi ibu, bapak ibu yang masih memiliki anak-anak, sudah dibaptis, sampaikanlah ini. Karena itu tidak ada penjelasan-penjelasan tentang baptisan yang utuh ketika orang dibaptis. Dan bagi yang lain-lain, sahabat-sahabat kita yang masih memiliki anak-anak yang sudah dibaptis, sampaikan. Supaya jelas pada dirinya, kenapa saya dibaptis? Untuk apa saya dibaptis? Supaya nanti rohnya pun berkobar-kobar. Ketahanan dirinya untuk menghadapi segala bentuk-bentuk perlawanan dalam Missio Dei Tuhan. Tidak akan membuatnya getir atau mundur. Tetapi dia akan terus berkobar-kobar dan maju. Itu baptisen. Simbolik ketika kita anak-anak. Substansial sekarang ini. Dan ritual harus juga aktual. Ritual tidak boleh berhenti, simbol-simbolik itu seperti kita di sini. Tindakan aktual. Dari ritual menjadi aktual. Sungguh-sungguh dibutuhkan, nyata. Kita semua sudah dibaptis. Mari dari ritual terkonsolidasi kekuatan-kekuatan spiritual kita menjadi tindakan-tindakan yang aktual dan faktual di dalam realitas dunia dimanapun kita berada. Amin. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Kami boleh menerima, membaca, dan berupaya memahami
tentang baptisan hari ini. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh bersungguh-sungguh oleh pemahaman, pengakuan, dan rasa, pikiran, jiwa, roh kami yang percaya kepadamu. Kau memberi kesanggupan itu. Karena Engkau sendiri dan oleh kehendak-Mu sendiri, tiap-tiap kami dibaptis. Tambahkan ya Tuhan, kekuatan-kekuatan baru, semangat-semangat yang baru, termasuk kesanggupan kami semua untuk mengosongkan jiwa dalam pelayanan kami, dalam kehadiran kami, membuang kesombongan oleh kemampuan dan kehebatan kami, mendatangkan kerendahan hati yang bisa memeluk, menghangatkan sesama kami yang kami layani. Terima kasih untuk tahun yang baru, biarlah kami boleh berjalan dalam kekuatan oleh Roh Kudus-Mu untuk Missio Dei yang aktual dan faktual itu. Dalam kuasa kasih-Mu Yesus Kristus menebus yang telah menghapus dosa-dosa kami. Amin.